Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Chandra Wijaya. Saya adalah dosen di program studi Teknik Sipil, berfokus pada bidang manajemen dan rekayasa sumber daya air di Fakultas Teknik Universitas Lampung. Saya masuk Universitas Lampung pada tahun 2019, namun sebelumnya saya sudah pernah mengajar juga di Universitas Jambi selama 3 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebagai dosen kontrak di sana. Alhamdulillah saya diterima PNS di Universitas Lampung pada tahun 2019 sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu video pembelajaran yang berkaitan tentang mata kuliah hidrolika. Mata kuliah hidrolika ini adalah salah satu mata kuliah yang saya senangi karena berkaitan dengan kajian dan juga perhitungan analisa tentang fenomena alam ya di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu saya sangat antusias mengajarkan mata kuliah ini, dan inilah saya pilih sebagai mata kuliah fenomenal yang sangat saya gemari. Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan metode Creative Response Project atau CRV. Di sini mahasiswa akan saya berikan sebuah gambar-gambar yang mereka sama sekali belum tahu informasi awal dari ilmu yang akan saya sampaikan ini. Jadi ini diberikan pada awal pembelajaran dan mereka dituntut untuk mengurutkan urutan gambar-gambar ini berdasarkan kriteria atau konsep masa jenis. Jadi dengan demikian mereka akan berpikir kreatif bagaimana mereka bisa mengurutkan dengan benar, dan mereka di situ akan diberikan suatu kolom penjelasan kenapa mereka mengurutkan seperti itu, sehingga ini yang saya berharap akan meningkatkan kreatif berpikir dari mahasiswa ini. Mata kuliah hidrolika ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SIP 620214, dan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik sipil di Prodi Teknik Sipil Universitas Lampung. Pada pelajaran ini saya juga sudah mengadakan pada pertemuan kedua. Jadi ini sudah pertemuan kedua yang dilengkapi juga pada hal ini akan dibahas tentang sifat-sifat fluida real dan fluida ideal. Namun saya mohon maaf karena durasi video ini sebenarnya sangat panjang sekali, sampai 2 SKS. Jadi saya potong video ini karena mengingat ukuran file yang terlalu besar dan juga waktu yang terlalu lama. Jadi saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan beberapa momen yang akan saya rangkum dengan durasi yang sangat singkat lagi. Mari kita saksikan video ini. Semoga tidak mengurangi kenyamanan dan juga makna dari yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Pada minggu ini adalah minggu kedua perkuliahan kita. Ya, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang akademik ya, peraturan akademik tentang perkuliahan kita hidrolika pada siang hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa berkah bagi kita dalam kelak kehidupan kita sehari-hari. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kali ini capaian pembelajarannya adalah ya, secara umum mahasiswa mampu menerapkan ilmu hidrolika dalam merancang sebuah riset dan mengolah hasil yang diperolehnya dari pengukuran yang dilakukan untuk pemecahan masalah dalam bidang hidrolika dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mampu mempresentasikan dengan sikap tanggung jawab, jujur, dan percaya diri. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus pada pertemuan hari ini, yaitu saya berharap nanti sesudah pertemuan ini Anda mampu menjelaskan tentang aliran zat cair real dan aliran dalam pipa. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kita akan bisa mengerti ya. Pertama, ya, dalam benak kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah
yang membuat manusia mudah bernapas selain kita memiliki organ tubuh yang sehat? Kenapa manusia mudah bernapas? Ya, jawabannya nanti pasti ada di benak Anda. Ya. Yang kedua, apakah yang membuat manusia mampu bertahan hidup pada suhu 35 derajat, bahkan saat ini global warming itu suhu tertinggi bisa mencapai 46 derajat. Manusia nggak ada yang masih bertahan, sedangkan kera berjatuhan mati. Ya, kita lihat viral di berita, kera kepanasan mati karena dia nggak sanggup menahan suhu yang sangat tinggi. Nah, terus kita juga mampu hidup di suhu yang sangat dingin, minus 5 derajat, bahkan di kutub itu sampai minus 50 derajat. Ada suku Eskimo di sana, mampu hidup. Ya, mengapa manusia bisa bertahan dalam suhu-suhu ekstrim seperti ini? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mengapa manusia dapat dengan mudah berjalan di muka bumi ini? Ya, nanti pertanyaan ini di akhir akan kita jawab. Ya, jangan dijawab dulu ya. Nah, sebelum saya mulai, ya, saya ingin tahu dulu pengetahuan Anda tentang massa jenis. Ya, saya akan bagikan kertas ini berisi ada 6 gambar. Ya, ada 6 gambar. Nah, saya minta Anda isi urutan zat, ya, urutan zat dari yang mulai di atas, ini berdasarkan fenomena alam ya, sampai urutan zat yang paling di bawah. Oke ya. Ya, ini mudah-mudahan ya semuanya bisa ya. Anda tulis nama ya, pertama ya, nama. Di sana dari gambar 6 itu Anda urutkan ya, yang paling di atas di alam ini yang mana, sampai yang paling di bawah yang mana. Yang paling di atas posisinya. Ya, paling di atas. Berdasarkan massa jenis boleh, berdasarkan apa yang Anda amati dalam kehidupan sehari-hari boleh, ya kan? Terserah. Pendapat sendiri ya. Saus. Oke, terima kasih. Udah, Mas? Mungkin ada di antara Anda yang mau menjawab salah satu perwakilan sebelum saya baca ini. Ayo, atau saya sebut namanya di sini. Nah, ya, saya lihat jawaban yang paling mendekati ya. Saya lihat dulu ya. Yang paling mendekati ya. Bagus ya, sudah banyak. Ada yang bahkan ada yang nulis rumus ya. Wah, mantap. Mantap. Sudah ada yang nulis rumus ini. Ini kayaknya lumayan bagus ini. Rafiif. Nah, siapa nih? Rafiif. Mana Rafiif? Oke. Coba. Kenapa tuh? Jawaban Raffi ini udara, yang satu ya. Yang kedua gunung es. Yang ketiga oil atau minyak. Yang keempat air, yang kelima tanah, yang keenam lava cair. Itu urutannya ya. Berdasarkan berat jenis. Oke. Jadi yang paling kecil berat jenisnya yang mana menurut Raffi? Udara, karena sebenarnya kalau udara kurang tahu ya cocoknya berapa. Tapi ingat saya paling kecil karena yang mana. Jadi kesimpulannya yang semakin kecil berat jenis semakin berada di atas ya. Oke, bagus. Ini kalau saya nilai sudah 90 nilainya. Ya. Bagus. Udara, minyak. Ini satu lagi nggak ada namanya. Udah bagus ini tapi siapa ya nggak ada namanya nih? Saya Pak. Oh iya, lupa ya. Bagus. Siapa namanya, Mbak? Wanda ya. Udara, gunung es, air, minyak, tanah, lava cair. Jadi Mbak Wanda ini diurutkan berdasarkan apa? Massa jenis ya, bagus. Jadi yang paling kecil udara ya menurut Mbak Wanda. Yang paling besar? Lava cair.
Lava cair berada di bawah bumi ya. Oke. Bagus. Sudah mendekati. Ada yang kebalik ya, ke apa? Baik. Jawaban ini akan saya jawab dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi dari 5 ini ya kita ketahui ada air, ada minyak, ada udara, ada tanah, ada gunung es. Air dan gunung es sama-sama molekulnya H2O ya. Nah, tapi dia berbeda posisi. Lava cair ya yang paling nomor 6. Jadi yang benar jawabannya adalah dikarenakan massa jenis ya. Jadi kalau di permukaan bumi ini manusia itu tinggal di ruang udara. Ya. Kita bayangkan kalau kita tinggal udaranya di bawah, air di atas. Sulit kita berlari, ya kan? Berlari ya. Bergerak pun kita sulit. Udara itu molekulnya lebih renggang dibandingkan air. Lebih renggang. Kita dengan mudah bisa membelah udara. Dengan mudah, dengan gaya taruhlah 0,1 Newton gini, terbelah. Ya kan? Terbelah kan? Ini udara ini semuanya. Bisa terbelah. Kalau air, kita masuk dalam air, kita belah air agak butuh tenaga. Kalau tanah, lebih kerja keras lagi kita ya kan? Berarti semakin besar massa jenis, semakin rapat molekul-molekulnya. Ya kan? Nah, semakin juga dia berada paling di bawah. Nah, massa jenis. Tapi pada kasus ini tidak hanya massa jenis, tapi juga dipengaruhi oleh kuantitas. Kuantitas. Coba minyak, ya, dalam jumlah yang pernah kejadian fenomena seorang pelaut, ya, dia berlayar di samudra dan dia melihat ada di laut itu fenomena dua sisi laut yang berbeda. Satu bagian gelombangnya besar, satu bagian tidak ada gelombang. Jadi seperti laut itu seperti dua lapisan yang berbeda. Nah, inilah yang disebabkan oleh pengaruh massa jenis. Ya. Sekarang mari kita lihat massa jenis itu apa. Nah, rapat massa dan berat spesifik. Ya. Rapat massa itu simbolnya dibaca rho ya. Ini adalah massa benda yang ada dalam suatu satuan volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Kita bisa mendefinisikan rapat massa ini dengan banyaknya molekul yang ada dalam suatu bejana. Misalkan ini ya, saya isi semuanya dengan air. Nah ya, terus saya ambil satu bejana lagi sama dengan ukuran volume yang sama, 1 meter kali 1 meter ya, dengan tebal juga 1 meter ke sana. Saya isi dengan udara. Ya, ternyata volumenya sama, volume air sama dengan volume udara sama. Tapi ketika kita timbang, ternyata massa air lebih besar dibandingkan massa udara. Ya, kalau ditimbang lebih banyak air ini beratnya. Kalau ini lebih ringan. Nah, kita ketahui rho sama dengan massa dibagi volume. Kalau volumenya sama, ya, maka rho air tentu titik-titik dibandingkan rho udara. Besar atau kecil? Besar. Kalau massa air lebih besar, tentu rho-nya akan lebih besar dibandingkan rho udara. Apa itu rho? Ya. Apa itu rho? Sekarang pertanyaan saya, apa itu massa? Nah, itu kan itu ya. Sama tidak massa dengan berat? Nah, beda ya? Beda ya. Kalau Mbak Winda apa? Kalau berat apa? Kalau tidak salah, berat itu massa kali gravitasi. Betul. Berat massa kali gravitasi. Kalau massa, ada yang bisa jawab? Kalau massa? Sama aja ya kan? Berat dibagi gravitasi. Ada yang tahu nggak kira-kira massa itu apa? Kalau kita umpama, saya
Bahwa Anda berpikir misalkan saya air A1, airnya masanya 1 kg. Air yang kedua masanya 2 kg. Apa yang membedakan kedua jenis air ini? 1 kg dengan 2 kg. Kalau saya bawa air ini ke dalam kelas, yang Anda lihat pertama kali bedanya apa? Jadi kalau saya bawa 1 kg, mungkin saya bawa 1 kantong plastik. Tapi kalau saya bawa 2 kg, lebih besar kantong plastiknya. Ya kan? Artinya apa? Yang massa ini apa sih? Apa itu massa? Massa itu adalah jumlah partikel dalam suatu zat. Ini massa, bukan berat dibagi gravitasi. Ya. Nah, ya. Ada 5 jenis fluida, 1, 2, 3, 4, 5. Saya jatuhkan bola besi di waktu yang bersamaan pakai alat ini. Jadi ada bola besi saya letakkan sini, terus saya balik. Ternyata dari 5 jenis fluida ini berbeda-beda waktu jatuhnya. Ya kan? Yang paling cepat ini agak lambat, ini lambat sekali. Nah, terus ketika ditumpahkan terjadi perbedaan jatuhnya yang berbeda. Ya. Mengapa benda ini beda kecepatan jatuhnya? Alasannya kenapa? Itu sudah tertulis sedikit ya. Karena ada viskositas. Nah, Anda tahu viskositas apa? Kekentalan, betul. Anda tahu kekentalan itu apa? Bergesekan. Betul. Ya. Ada pengaruh ikatan molekul. Ya. Ada pengaruh. Jadi namanya siapa Mas? Hah? Haikal, betul ya. Jawaban Mas Haikal. Karena ada pengaruh kerapatan molekul. Ya. Ini molekul air. Ya. Kita tahu air adalah H2O. Kalau digambarkan dengan reaksi kimia, atom O kita misalkan seperti ini, dia mengikat 2 atom H. Oh ya. Ini negatif, ini positif ya. Ya. Positif, O positif, negatif. Ini satu molekul atau satu partikel, satu molekul ya. Nah, ada molekul yang kedua di sini. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ini negatif. Negatif dengan positif secara fisika tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Jadi negatif ini dia akan menarik atom O yang ada di molekul yang berbeda. Ya. Satu molekul ini positif tarik menarik. Ini juga menarik atom O yang molekul yang berbeda. Ini juga tarik menarik. Nah, kekuatan tarik menarik antar molekul ini itulah namanya viskositas. Ya. Kenapa udara ini kok lebih lemah ikatannya? Itu udara ini ikatan molekulnya tarik menariknya lebih lemah. Kenapa batu ya? Itu kita kalau ingin mecah batu pakai alat dulu kan, itu nggak bisa pakai tangan seperti karate kan, misalnya orang sudah latihan karate kan, tangannya udah keras ini, bisa. Ya, jadi viskositas itu adalah ikatan antar molekul. Nah, ketika molekul itu diam, dia tarik menarik. Tapi ketika dia bergerak, terjadi yang dinamakan tow atau dinamakan di sini tegangan geser. Inilah yang menyebabkan friction, gesekan. Ya, gesekan terjadi, molekul antar molekul gesekan. Siang hari ini, ya. Jadi jangan lupa nanti Anda bisa membuka kembali materi ini secara online ya di virtual class, dan juga Anda bisa mendownload materi ini di sana, ya. Dan situ juga saya berikan tugas untuk bisa dikerjakan nanti di rumah masing-masing, ya.
Nah, minggu depan kita akan membahas tentang materi yang berbeda yang berkaitan dengan aliran dalam pipa. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.